Up Call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 4. Dan di minggu kali ini kita akan membahas tentang memahami digital asset bersama Bro Adi Putra. Ya, dia seorang CEO Pigijo. Ya, kalau teman-teman boleh cek nanti di Pigijo. Lalu kemudian seorang penulis buku dan founder dari Garuda Planner. Sudah banyak membimbing para pelaku UMKM atau startup dalam bagaimana membangun bisnis. Dan hari ini kita akan membahas tentang memahami digital asset dan bagaimana mengubahnya menjadi intellectual property atau IP. Karena kita tahu bahwa saat ini intellectual property adalah hal yang sangat penting untuk masa depan, dan apalagi digital asset. Kita tahu bahwa sekarang kita masuk ke dalam dunia digital, segala sesuatu itu bisa tentang digital. Ya, jadi digital asset menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana kita pahami sehingga kita mampu mengolahnya untuk investasi kita di masa depan. Dan ini akan saya obrolin bersama Bro Adi Putra sambil menunggu beliau join in. Ya, halo Bu Rose, thank you sudah join in. Sambil kita tunggu Bro Adi Putra untuk masuk ke acara ini. Oke, dan kita sudah ya, di situasi saat ini kita tahu bahwa dunia digital ini banyak hal dari digital asset yang berkembang. Kita bekerja segala sesuatu melalui digital, tapi bagaimana itu menjadi aset. Sekarang kan banyak orang mengatakan jejak digital gitu. Nah, apakah kita meninggalkan jejak digital ini juga dapat menjadi sebuah aset digital? Yang namanya aset berarti kan sesuatu yang dapat menghasilkan buat kita ke depannya. Ya, jadi tidak sekedar menjadi kewajiban atau liability gitu, tapi menjadi aset bagi kita. Alat-alat digital kita. Seperti misalnya video ini setelah kita live kan direkam. Nah, apakah ini memungkinkan jadi aset juga gitu? Well, mari kita cari tahu nantinya. Ya. Saya akan cek dulu. Ya. Sambil nunggu Bro Adi Putra untuk join in. Oke, itu saya putar telepon dia ya. Bro, udah jam 3. Udah jam 3. Udah jam 3. Oke. Ah? Oh, lu udah masuk belum? Oh, lu masuk ke gua dulu, ke yang lagi kan ada live tuh. Ya, ya. Oke. Kita sudah menghubungi Bu Adi Putra. Nah, jadi kalau nanti teman nonton silakan langsung boleh jam ke sudah masuk brother kita. Oke, Oke. Ya. ya, Oke, thank you Bro untuk waktunya di sore yes. hari. Saya kasih filter dulu ya, biar kelihatannya lebih kinclong. Ini kalau pakai filter, nah kan Oke. terlihat lebih Oh, langsung cerah ya, mukanya langsung kayak. yang cerah, ini gelap sekali ini. Nah, mana ini? Lagi di mana? Lagi di rumah. Aduh, ya lagi apa? Di tempat mama mertua, Oh, oke. Ya, thank you mantu Bro. yang baik, mantu yang Mantu yang baik, baik. harus silaturahmi. Ya. Oke, Oke, yuk kita bahas. silakan.
terkait dengan ini kan, oke boleh ini nggak? Gua minta waktu sebentar bro untuk ceritain terkait buku terbarunya bro yang From IP to IPO ya. Sebelum kita bahas tentang digital asset gitu. Boleh ceritain sedikit nggak? Buku itu tentang apa sih gitu? Oke, jadi pertama kita harus tahu dahulu ya bahwa hari ini terutama setelah COVID lah. Setelah COVID banyak yang mengatakan wah ini bisnis tamat ini, banyak yang bangkrut, banyak yang nggak bekerja lagi lah. Tapi kita harus tahu juga di saat yang sama banyak lahir juga orang-orang kaya, orang-orang kaya baru lah, dan mereka usianya rata-rata masih muda dan menggunakan framework yang kita hanya pernah dengar, tapi bentuknya seperti apa kita nggak pernah tahu. Ya, terutama berhubungan dengan digital, dengan dunia internet. Dan bahkan beberapa hari yang lalu Mark Zuckerberg sudah ganti nama perusahaan induknya itu menjadi Meta. Ya. Meta. Kata Meta ini kan Meta Coach gitu loh. Tapi ini kita udah tahu lah Meta di sini tuh maksudnya bagaimana gitu lah. Nah, dunia VR, dunia AR itu juga mulai makin marak. Kalau dahulu itu terkendala dengan teknologi, dengan koneksi. Kalaupun teknologinya ada, tapi kalau kecepatan transfer informasinya itu lambat, AR VR itu juga tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, sekarang kan kita lihat ya, teknologi 5G udah mulai masuk, dan alatnya Oculus itu makin lama makin murah. Dan kita tahu Oculus itu adalah anak usahanya Facebook. Oculus itu yang 3D, VR kok. VR yang wireless, yang wireless kalau tahu lah. Nah itu ketika gadgetnya mulai ada, lalu berikutnya kan konten ya, maka dunia itu kan dunia metaverse istilahnya itu akan mulai muncul. Nah kalau teman-teman masih ingat film Ready Player One, masih ingat nggak? Ready Player One yang Steven Spielberg, kita bisa masuk ke dalam suatu dunia, kita bisa jadi siapa saja. Bisa cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, anak kecil jadi ninja, dan seterusnya. Ini adalah masa depan. Nah, kita mulai lihat maraknya cryptocurrency. Padahal namanya cryptocurrency itu kan lagi anak-anak muda berani sekali main. Saya sih masih wait and see. Saya tidak katakan ini jelek. Namanya teknologi atau apapun kan cuma alat ya. Itu mau dipakai untuk hal yang baik atau dipakai untuk hal yang buat kontraproduktif, itu dapat saja digunakan. Ya, kalau ada yang mengatakan cryptocurrency itu adalah investasi, saya nggak tahu juga iya dan tidak gitu loh. Cryptocurrency yang seperti apa, ya kan? Jadi kita nggak bisa lakukan generalisasi. Nah, apalagi kalau di-compare sama saham, ya saham kan ada underlying-nya, dan market itu buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ada waktunya. Kalau kripto itu nggak ada waktunya, 24 jam. Dan ngeri sekali. Ya, dia kayak roller coaster. Nah, anak-anak muda kan seneng tuh. Nggak masalah, nggak rugi. Tapi kalau sekali untung kan gede. Ya, sekali lagi, ini kan kembali ke masing-masing ya. Bahkan berita terakhir kan tadi di grup, sudah ada 2.000 kripto yang udah hilang. Jadi lenyap aja gitu loh. Dan nggak ada yang tahu. Kalau robot trading kemarin hilang, heboh kan. Ini kalau kripto hilang, orang sudah tahu, ya biarin aja. Gitu loh. Nah, itu kan hanya media. Ya, itu hanya tools. Di dalamnya kita mau bermain apa, mau gunakan apa, itulah yang disebut dengan konten. Nah, konten ini adalah IP. Nah, jadi sebetulnya 5-6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, kita sudah heboh lah, udah tahu lah, dalam dunia komunitas teman-teman kreator itu sudah tahu hal ini. Di luar negeri, apalagi di Jepang, sudah tahu, sudah biasa. Tapi namanya kita kan selalu ketinggalan. Dan ini makhluk apa ini? Kita kan nggak tahu juga gitu loh. Nah, sampai suatu hari ketika saya diminta
dipercayalah menjadi direktur salah satu perusahaan security crowdfunding. Oke. Nah, saya mulai diojok-ojok lagi sama teman-teman dari kreator. Karena saya dianggap manusia dua dunia. Senang dengan mainan, senang dengan tokoh-tokoh kartun, karakter, tapi juga saya memahami dunia keuangan. Nah, setelah COVID, ini terjadi percepatan. Ya, intellectual property, IP itu adalah intellectual property. Menjadi makin menggila. Kita lihat kemarin Squid Game. Squid Game itu adalah IP. Kalau kita mau gunakan dia punya Squid Game ini untuk itu harus bayar itu ke kreatornya. Bahkan saya terakhir Squid Game sudah ada Bitcoin-nya. Sudah, kriptonya. Sorry, Bitcoin itu adalah merek. Namanya sudah ada juga, kriptonya. Jadi orang mulai mencoba mulai mengawin-ngawinkan bagaimana caranya mendapatkan kekayaan dengan cara yang baru. Jadi inilah yang disebut dengan digital asset. Jadi aset itu tidak selalu bentuknya rumah, nyata, tanah, yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang konkret. Digital asset sekarang menjadi sesuatu yang berharga. Ya, cryptocurrency digital asset. Hilang ya hilang aja, nggak ada underlying-nya. Itu ngeri. Tapi kalau kita paham cara game of the rule-nya, kita akan bermain dengan cantik. Tidak perlu sampai rugi atau sampai tertipu. Nah, intinya ini adalah bagaimana kita menggunakan IP. Contoh, wake up call, logonya, itu adalah IP. Nah ya, bro, sudah berapa episode ini? 74. 74. Kalau secara konsisten, followernya banyak, yang nonton banyak, IP-nya mahal. Dan membangun IP itu tidak bisa dalam waktu sekejap. Hari ini Doraemon adalah salah satu, saya nggak ngomong Doraemon. One Piece lah, One Piece itu udah mengalahkan Doraemon. Itu menggunakan karakternya ini mahal sekali. Saya pernah beberapa kali membantu teman untuk negosiasi dengan Disney untuk dapetin karakter Marvel untuk bikin game. Game card ya, saya pernah kasih lihat kan dulu gamenya itu bisa kalau di 4DX ya, yang 4DX ya kalau nggak salah. 4DX. Saya pernah dampingin, itu belum apa-apa aja mesti bayar 1 miliar lebih ongkos preman. Kalau saya bilang tuh ongkos preman dalam tanda kutip ya, untuk bisa gunakan karakternya si Marvel itu pun dibagi lagi. Marvel yang mana? MCU, Marvel klasik. Wah, memang orang-orang bule-bule ini pintar sekali lah memanfaatkan intellectual property. Karena mereka tidak punya mungkin sumber daya alam yang sekaya Indonesia. Mereka menggunakan intellectual property ini untuk cari uang. Ya, jualan karakter segala macam. Dan yang paling sedih adalah karakter-karakter yang dibuat oleh Disney, yang contoh yang terakhir tuh Raya and the Last Dragon, itu kan sebetulnya terinspirasi dari masyarakat Asia Tenggara, khususnya di Bali gitu loh. Ya, kita mau gunakan karakter Raya and the Last Dragon itu mesti bayar ke Disney. Disney jiplak itu nggak bayar apa-apa ke Indonesia. Nah, ini yang kemudian membuat saya dan teman-teman kreator lah di komunitas itu agak gerah. Tapi gimana ya kita meyakinkan para investor ini untuk mau invest? Ya, karena mereka investor kan maunya cepat ya, seperti dagang. Mereka nggak tahan mampu bertahan lama untuk melihat si IP-nya itu terkenal. Ya, Doraemon dari sejak zaman kita dari SD itu udah berapa tahun tuh karakter itu, tiap hari Minggu di SCTI dicuci otak terus Doraemon. Ya, di Indonesia yang paling top mungkin Juki. Ya, itu pun tidak sehari. Dan banyak dari teman-teman itu kreator-kreator, saya lihat banyak sekali gambar yang bagus-bagus, dia punya karakter, tapi pada nggak kuat untuk mencari nafkah dari IP yang mereka buat. Akhirnya mereka menjadi pekerja di luar negeri, kerja di Disney, kerja di Marvel, kerja di LucasArts, ya menjadi tukang gambar aja, menggambar IP yang dibuat oleh orang lain. Nah, padahal di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita punya karakter banyak sekali. Kisah rakyat, banyak sekali ya hikayat
setiap daerah, Danau Toba, itu kan bisa jadi karakter, bisa jadi IP maksud saya. Nah ini yang saya dan teman-teman tuh coba mengusik pemerintah untuk mulai melirik. Apalagi gara-gara COVID, Netflix atau apapun lah itu yang TV-TV yang mereka butuh konten. Mereka butuh konten. Jadi para kreator ini juga butuh dana kan untuk produksi seri, film seri untuk dijual ke Netflix. Bahkan saya dengar kemarin ada podcast berani dibayar 1 miliar untuk 12 episode. Apa 24 saya lupa. Selama 1 tahun. 1 miliar dibayar dibuka. Lu bikin podcastnya ngomong setengah jam. Berani. Kenapa? Mereka butuh konten. Nah, ini konten-konten inilah kita secure menjadi IP. Nah, kalau dia udah mengkonkret, kita bikin PT-nya segala macam dan benar-benar bisa menunjukkan ini ada uang yang kita bisa cari investor. Karena hari ini pemerintah sudah punya format yang namanya security crowdfunding. Urun dana, namanya urun dana. Kalau di luar negeri namanya Indiegogo dan sejenisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ngomong banyak sekali. Nah. Jadi ini terkait dengan tadi kan memang benar nih bahwa misalnya di Indonesia sendiri kita banyak karakter. Jadi apakah digital asset itu tadi kan contohnya adalah karakter. Boleh nggak ada contoh-contoh yang lain terkait dengan digital asset itu apa aja sih? Misalnya apakah misalnya contoh wake up call ini acara program ini dapat termasuk digital asset nggak? Atau ada yang lain lagi nggak contoh-contoh digital asset gitu? Oke, wake up call ini adalah IP. Itu dulu. Kita harus bedakan dulu IP dan digital asset. Wake up call itu dapat, dia itu adalah IP. Tinggal kamu mau ditempel ke jadi kaos, program, ya. Dia menjadi digital asset ketika wake up call ini punya acara dalam format digital. Nah, oke, contoh. Kira-kira 7 tahun yang lalu saya pernah dampingi seorang anak muda dari kota Medan. Dia sebenarnya dari Aceh, kebetulan kuliah di Medan. Bikin akun, waktu itu TikTok belum ada. Instagram baru naik-naiknya. Akunnya itu dengan 6 juta follower pada saat itu. Dan ada sebuah perusahaan Korea berani beli menghargai senilai 6 miliar. Come on, man. Akun IG. Even IG pun bukan dia yang develop gitu. Dia hanya cuma menggunakan ini untuk itu digital asset. Pada waktu itu marak jual beli akun ya. Bahkan akun Tokopedia yang udah dibuka akun Tokopedia yang dibuka udah berapa tahun ya, bintangnya udah banyak. Ada orang mau buka toko. Daripada new, ya udah coba aja jual beli. Itu ada. Pasaran kalau nggak salah 25 juta sampai 30. Ada satu masalah. Itu lagi heboh. Orang butuh akun-akun yang sudah lama gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah ketika jual beli kios di ITC, di Tanah Abang, bayar pajak nggak? Perlu ke notaris nggak? Bayar dong. Ya, ke notaris kan, ke notaris ini ribet sekali. Jual beli akun digital, ke notaris nggak? Nggak perlu ya? Ya saya nggak tahu bayar pajak nggak? Nggak, langsung lu percaya ini gua kasih lu kasih kamu passwordnya, kasih ini udah selesai transaksi. Dan sama seperti para pemain gamers yang sudah rank tertentu, anak-anak kecil yang nggak mungkin waktunya banyak dia main game terus udah rank tertentu, ketemu sama engko-engko yang punya uang tapi nggak mau capek dari awal, gue beli aja yang akun yang udah level tinggi. Ini mau jual berapa? 3 juta, 4 juta, dia beli. Digital asset. Itu digital asset. Oke. Dan itu sekarang jadinya sebenarnya, maka kenapa misalnya ada ya anak-anak muda saat ini dia main game sampai level tertentu supaya nanti dapat dijual gitu. Itu artinya sebuah cara menghasilkan income juga saat ini. Tidak perlu yang namanya beli rumah yang tadi tanah atau apa gitu, tapi dia bangun sesuatu yang dalam bentuk digital yang dapat dijadikan duit. Maka itu disebut dengan digital asset gitu ya. Digital asset ya. Jadi akun. Lalu dia kan punya akun ya. Di dalam dunia dia, dalam universe dia, di akun itu dia bikin rumah, dia beli senjata. Itu kan ada uang beredar di sana. Ya. Dan itu jual beli.
Itu digital asset. Oke, oke, oke. Nah, Jadi kebayang nggak? Nanti suatu hari kita bisa jual beli tanah di dunia digital. Jadi kita nggak jual beli lagi tanah di surga gitu loh. Kita bisa, sudah ada yang membuat another world lah. Dan yang setiap maka orang bisa bikin dunia masing-masing. ya ini yang sebenarnya termasuk yang ini dong yang Facebook lakukan saat ini ya, metaverse itu sebenarnya ya kayak Metaverse. Ya. sama kayak yang film itu ya, Ready Player One itu sebenarnya kan Ready kalau Player kita lihat One. dia punya satu dunia tersendiri di sana, bikin ada rumah atau apa gitu, jual beli sehingga dia Ya, dapat masuk ke sana ya, gitu. ya, ya. Dan uangnya itu uang apa? Kripto. Hmm. Apa yang membuat sekarang kalau kita nonton di YouTube ya, apa yang membuat orang mengatakan kenapa kripto itu makin lama makin heboh? Hmm. Karena dijaga, teknologi blockchain, sorry. Hmm. Kripto dan teknologi blockchain dua hal yang berbeda. Kenapa teknologi blockchain hari ini begitu marak sekali? Hmm. Karena itu bisa saling menjaga. Nggak seperti bank sentral Amerika yang nyetak uang terus, nggak ada jaminan. Hmm. Kita nggak pernah tahu itu dolar itu dia cetak terus tuh ada jaminannya nggak? Hari ini nggak kolaps, kenapa? Karena banyak negara gunakan itu untuk pembayaran internasional. Hmm. Kalau di kripto, dia terbatas, semua orang bisa saya transaksi dengan bro. Hmm. Semua yang dalam komunitas itu tahu terjadi transaksi antara Adi dan Wahyudi, nilainya segini pada jam segini. Nah, oleh itu kan dia butuh komputer banyak sekali. Nah, itulah Ya. para penambang Bitcoin. Ya. Nah, nanti akan ada lagi bikin mereka menggunakan cara yang lain untuk menambang. Misalnya bermain. Dia main terus. Ya. Masuk ke dalam. Ya. Activity. Itu adalah disebut kayak seperti menambang. Hari ini konser musik, setelah COVID, mana ada yang nonton di lapangan terbuka? Itu kan yang untuk kita-kita yang pernah ngalamin ya, hype-nya, wah, teriak-teriak. Ya anak-anak muda yang nggak ngalamin, mereka nonton konsernya di PUBG. Di tengah-tengah game, Oh, ya? PUBG, tahu PUBG ya? Itu ada konser musik kadang-kadang. Wow. Berapa jutaan orang nonton sekaligus. Hmm. Hmm. Nah, Oke. inilah yang kita perlu pahami. Bahwa Facebook shiftingnya cepat sekali, terutama setelah COVID ya. Nah, ya. bila kita tidak memahami tentang the new economy, bukan sekedar the new normal, maka kita akan habis. Kalau kayak gitu apa yang dapat kita lakukan ya bro? Maksudnya untuk ya terutama generasi yang kayak Gen X atau Gen Y kali ya gitu, yang kalau misalnya mungkin kalau kita bicara generasi yang milenial atau yang saat ini umurnya 20 atau 17 tahun ke atas, itu kan at least mereka sudah masuk ke dalam dunia itu kan. Maksudnya mereka udah terbiasa nggak sih gitu. Atau bahkan menurut dari pengalaman bro, bahkan mereka itu juga belum cukup aware karena Indonesia tidak dididik. Kalau kata Pak Oni ya bro kan, juga tahu Pak Oni kan juga dia sempat ngomong kan bahwa kita tidak dididik untuk hal seperti itu. Nah, pendapat bro gimana ya? Maksudnya at least buat para parents yang terhadap anak-anaknya saat ini, dan juga bagi para yang generasi X atau generasi Y ini, bagaimana menghadapi kondisi ini gitu. Nah, tidak ada cara lain selain belajar. Tapi Pak Oni benar sih, kan kita sering ngobrol dengan Pak Oni ya. Kita ada beberapa project lah. Memang sistem pendidikan kita itu masih industri 2.0 gitu loh. Mendidik orang tuh jadi guru. Ya sorry to say gitu loh. Saya sempat pernah debat dengan istri saya, itu anak-anak nggak usah sekolah lagi lah, saya bilang. Serius loh, sama bro? aja nonton YouTube. Oh, iya, saya sampai ini kasar ngomong ya, ini karena ini kan di dunia publik ya, hati-hati dengan ucapan saya. Ini kan saya cuma joke aja. Saya bilang, pada akhirnya kan mereka bisa cari nafkah. Saya latih aja skill. Bagaimana caranya membangun dunia digital aset. Kalau udah kaya butuh ijazah, beli aja. Beli di luar negeri maksudnya gitu. Tapi menarik tadi. Oh ya, oke. So, silakan dulu. Ya, silakan. Nggak, tadi gimana cara kita, nggak, karena pas lu ngomong skill untuk membangun digital asset gitu. Nah, jadi gue ada tambahan ini. Jadi tadi terkait dengan cara kita menghadapi, berarti belajar nih. Nah, belajar kan berarti salah satunya adalah skill. Nah, skill apa yang dibutuhkan untuk mampu membangun digital asset ini gitu, bro? Oke. Pertama, kita harus paham tentang blockchain. Blockchain ya? Karena ini blockchain, teknologi blockchain ini yang sebenarnya menjadi
apa ya, landasannya untuk bikin Bitcoin, security, itu kita harus paham. Kedua, kita harus paham tentang data analis. Ya, data science segala macam itu, AI. Ini sebetulnya statistik sih sebetulnya. Cuma dulu dosennya nggak ngerti, jelasinnya nggak menarik. Coba kalau dosen mampu menjelaskan seperti begini, paling hobi itu belajar. Itu angka-angka. Beda zaman, juga dosennya nggak salah. Dosennya nggak ada contoh gitu loh. Ya. Hari ini, bila seorang anak mampu membaca data, ya, dia bisa jadi seorang digital marketing yang bagus, yang best. Ya, zaman sudah berganti. Cara-cara orang berjualan tidak seperti zaman dulu lagi, pakai TV, koran. Jadi waktu itu RCTI yang paling banyak penonton, Kompas adalah banyak yang dibaca untuk koran-koran, lalu billboard di prime tempat-tempat ini itu mahal sekali ya, mahal sekali. Hari ini coba kamu tanya, murah sekali, orang nggak mau lagi pasang, hancur. Tapi mereka berpindah ke kolam-kolam lah, ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok. Pada saat TikTok masuk, hype, terjadi penurunan yang signifikan di YouTube. Untuk usia tertentu. Turun. Ambles, benar-benar bles aja pokoknya. Hitungan hari lah, atau minggu saya dapat. Cepat sekali. Para influencer kebingungan. Loh, kenapa bisa begitu gitu loh. Follower yang menurun, artinya berkurangnya pendapatan. Akhirnya, Instagram membuat Reels. YouTube membuat Short. Itu tuh mengantisipasi. Nah, cara-cara komunikasi antara brand dengan customer-nya pun sudah berbeda. Karena pindah. Tapi saya tidak katakan bahwa koran, TV itu nggak kepake sama sekali, tapi udah berbeda sekali. Untuk yang masih kita, yang umur-umur kita, yang lebih tua dari kita, kan masih ada gitu. Betul. Umur kita perasaannya saya lebih muda ya. Nah, itu adalah skill yang kita perlu belajar. Dan beruntungnya hari ini, kalau dulu kita mau belajar skill, mesti ikut kursus, mesti bayar, benar ya? Hari ini kita bisa dapatkan secara gratis. Mau yang berbayar, hayo. Mau yang gratis, hayo. Coursera, yang level university. Kita tinggal search. Saya berapa kali, tapi sekarang Coursera udah bayar, udah langganan dia. Zaman-zaman dulu, saya paling hobi tuh. Kuliah gratis di Harvard, di Stanford. Temannya teman saya bayar 300 juta untuk kuliah di Harvard. Nggak taunya online. Jadi sedih, apa bedanya sama lu? Dosennya sama. Ya. Nah, jadi kalau kita memahami tentang lifelong employability, maka kita harus punya mindset lifelong learner. Belajar itu tidak ada habisnya. Saya pun sekarang udah kewalahan. Banyak sekali hal-hal baru yang saya perlu belajar. Tapi karena saya mengerti learning how to learn, jadi cepat belajarnya. Itu boleh belajar tuh, learning how to learn di Coursera. Nah, karena ya Enggak. Learning how to learn, gue kepikir aja ilmunya Pak Jerry nggak sih gitu. Nah, itu learning how to learn tuh ada di ilmunya almarhum Pak Jerry, ada di sana. Jadi karena maksudnya kita kenal Pak Jerry, almarhum Pak Jerry dengan baik ya, gitu saya, gini caranya. Jadi belajar menjadi menyenangkan. Ini yang dikritik oleh Pak Oni, bahwa sistem pendidikan kita itu masih 2.0, yang nyuapin anak. Siswa tidak tahu apa yang akan dipelajari sampai dia masuk ke dalam kelas. Betul ya? Tapi sistem pendidikan hari ini nggak begitu. Lu maunya apa? Lu mau belajarnya apa? Baru guru menjadi coach-nya. Lu belajar ini, cari di sana. Kalau zaman dulu, akses informasi, hanya di perpustakaan. Nggak ada Google. Saya masih ingat dulu. Mau suruh pinjam buku aja, itu nunggu lama sekali karena bukunya masih dipinjam orang. Satu-satunya sumber pengetahuan hanya guru. Si gurunya ngomong padahal belum tentu benar. Tapi hari ini jangan coba-coba. Siswa bisa lebih pintar dari gurunya kalau gurunya nggak upgrade. Jadi cara dalam mendidik, cara dalam dengan siswa itu juga sudah berbeda. Karena ini kita udah masuk ke zaman baru.
Ketika saya bilang digital asset, orang-orang tua, saya kan sering berhubungan dengan investor ya, mengkonekkan startup dengan investor. Itu suka nggak ketemu. Karena investor yang punya uang tuh rata-rata ya udah tahu lah usianya berapa. Ah, apa gila lu gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Tapi sekarang saya udah lebih mudah menjelaskan. Itu 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu setengah mati saya jelasinnya. Karena kalau sekarang ya memang mau nggak mau, tapi mau nggak mau sekarang kan memang kondisinya serba digital juga ya. Jadi artinya tinggal. Tapi gini yang muncul dalam pertanyaan gua, apakah perlu menjadi orang yang kreatif untuk mampu membangun digital asset, bro? Maksudnya kan ada orang yang agak pragmatis atau yang ya day by day gitu. Nah kan kesannya tuh content creator atau apa kan perlu orang yang kreatif yang seperti seorang seniman atau apa gitu. Nah, apakah perlu orang yang seperti itu baru mampu membangun digital asset gitu, bro? Kalau ini oke. Konsep digital asset dan segala macam kan baru mulai. Ya. Kita masih cari bentuk, ya. Tentu saja orang-orang yang pioneer, yang kreatif, yang berani itu pasti dapat duluan. Dia first buy. Tentu saja high risk high gain kan. Nah, yang saat ini kalau ditanya, tentu saja orang-orang yang berani, kreatif itu yang akan buka jalan. Nah, yang lainnya apakah saya tidak bisa punya digital asset? Bisa aja tetap punya, tapi kita udah gigitan yang keberapa gitu loh. Oke. Karena katanya dalam dunia digital 1 tahun itu sama dengan 3 bulan. Jadi 1 tahun bukan 1 tahun, 1 tahun realitas ini itu sama dengan 3 bulan dalam dunia. Dia cepat sekali. Jadi sama seperti kalau kita bahas sorry Bu, silakan. Nggak apa-apa. Tadi saya cuma OOT aja, membahas 33 alam kehidupan. Nah, berarti gini, apakah stepnya? Kalau stepnya tadi gue dengar, kan misalnya let's say ya, sebelum dia jadi, artinya ada orang, gue kebayang juga dari pembicaraan ini ya, jadi sebenarnya kita juga dapat lihat dari realita yang ada di saat ini, cuman kita bawa ke dalam dunia digital gitu. Misalnya ada orang yang inventor gitu. Dia akan kalau misalnya kita bicara orang yang sebelum masuk dunia digital itu misalnya seperti Avandi gitu, dia lukis, dia kan inventor, dia seniman, dia buat sesuatu, lalu kemudian ada orang yang memang membeli dan menjualnya, terus kemudian ada orang yang memang membangun bisnis untuk yang mewadahi para pelukis gitu. Nah sebenarnya dunia digital juga kayaknya akan sama seperti itu, buatnya ada orang yang memang dia kreatif, dia bikin konten, dia apa. Tapi ada orang yang dia akan kuat di perdagangannya, dia akan ngambil konten dia jual atau apa, terus ada yang bikin satu bisnis untuk para content creator atau apa, akan seperti itu juga nggak sih, gitu bro? Ya, persis. Platform lah, dia bikin platform. Jadi, misalnya bro mau gambar. Mau jual di mana gitu loh. Ya. Nah, dia bikin mall, bikin marketnya, tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Ya. Nah, sering sekali teman-teman yang tidak paham aturan mainnya itu kan mereka ada permainan. Ya sama kalau dulu goreng-goreng ikan lohan lah, janda bolong lah, itu kan mereka sudah mainin itu loh. Wah untung, tahu-tahu orang masuk atau batu akik lah, itu kan susah ngomongnya gitu loh. Suatu barang menjadi mahal kalau ada yang beli. Kalau kita bilangnya mahal loh, kalau nggak ada yang beli ya nggak ada gunanya juga, nggak ada harganya. Nah kita perlu ciptakan. Kenapa lu harus punya ini? Kenapa ini menjadi berharga? Kenapa Bitcoin sampai hari ini tetap one of the best? Dia yang pertama, semua orang punya Bitcoin nggak mau lepas karena ada historinya. Dia, gua punya Bitcoin, lu punya nggak? Yang lain-lainnya kan bakal kedengaran. Nah berikutnya adalah kita kan berbicara tentang teknologi, jangan sampai kebobolan. Nah itu teknikal lah. Kita nggak usah bahas sampai di sana. Yang perlu dipelajari adalah tadi yang kita bahas tentang skill. Skill apa yang kita butuhkan agar kita bisa masuk dalam gelombang the new economy ini. Nah, kita harus pahami blockchain itu apa, kripto itu apa, NFT itu apa, bagaimana cara bermainnya. Nah, gitu loh. Suka nggak suka kita perlu mau tahu itu lah ya. Artinya kalau memang kita mau masuk ke dalam new economy ini gitu. Kita tidak dapat katakan bahwa ini
bukan untuk gua, bukan zamannya gua gitu, bukan zamannya saya, ini nggak cocok. Ya, Kalau kita nggak katakan bisa, itu kita nggak akan masuk ke sana gitu ya. Termasuk NFT nggak itu bisa. dunia baru apa, itu saya juga belum tahu, Ya, blockchain. memang betul. Memang saat ini masih baru ya, tapi di luar negeri Jepang itu bahkan udah ada Ya, expo kripto segala itu udah biasa. hmm. Kita ini kan karena nyaman sekali ya, hidup itu di Indonesia itu kan, aduh, gak ada 4 musim gitu loh. Jadi kalau suatu tempat kalau terlalu santai lingkungannya ya kita juga santai. Beda kayak Jepang tiap hari gempa, 4 musim. Kalau mereka nggak kreatif, mati mereka. Hmm. Sehingga mereka perlu cari cara bagaimana untuk membangun kekayaan. Nah, kita ini kan selalu jadi bangsa yang konsumtif jadinya. Selalu yang telat, dikerjain melulu gitu loh. Hmm. Nah, inilah yang kemudian membuat saya menulis buku IP to IPO. Ah, Jadi di buku itu kan ada 2 bagian lah ya. ya. Satu bagian pertama itu bahas tentang apa itu IP. Contoh-contoh IP yang luar biasa. Dan kenapa IP itu bisa begitu mahal. Saya jelasin indikatornya. Jadi nggak bisa serta-merta, Ya. gua ada wake up call nih, keren nih. Ya. Gambar loncengnya itu ada getaran gua, hongsunya bagus. Mahal. Nggak bisa begitu. Ya. Ada Ada kriterianya indikatornya ya. gitu loh. Oke. Ada kriteria. Boleh Nah, setelah share kita dikit nggak, berhasil, bro, kriterianya dikit, dikit aja buat icip-icip lah gitu. Kriteria oke. IP yang mahal itu tentu saja kalau dia ada followernya. Oke. Ada komunitas itu berapa orang, ada berapa banyak. Kalau tentu saja suatu komunitas yang isinya 10 orang dan 10.000 orang kan berbeda. Beda. Ya. Nah, kan kenapa bisa berbeda? Pada akhirnya customer di masa depan tuh akan terinfluence oleh influencernya. Hmm. Nah, Oke. itu wajib. Nah, kedua, bagaimana membangun sampai follower itu begitu banyak? Tentu saja kita harus punya konten-konten yang bermanfaat. Kita harus Ya. konsisten. Ya. Terus siapa target market kita? Jangan sampai kita apapun mau, nggak bisa lagi sekarang. Seperti mobil apa, Ford, Model T itu semua orang begini, mobil Jepang masuk, selesai dia. Hmm. Jadi makin lama, memang kita makin tercluster, dan kita harus make sure siapa target market kita. Lalu bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Apa yang mereka cari? Nah, itu penting. Oke. Nah, setelah itu kita udah identifikasi dengan baik dan benar, kita pelihara, kita bangun konten-konten yang memang seperti itu. Dan dia kan bisa akan makin lama makin datang dan rame lah, kira-kira begitu. Oke. Ya. Ngomongnya sih gampang, kerjanya susah. Ya. Apalagi bikin ya. Artinya gini, berarti ke depan salah satu yang ya maksudnya bukan berarti maksudnya ada tambahan satu dunia, atau bro melihat misalnya contoh barang gitu, apakah barang tidak akan menghilang, akan tergantikan oleh dunia digital, atau ini akan ya maksudnya dunia digital ini satu ya tetap akan ada dunia-dunia yang memang goods yang memang misalnya contoh minuman atau apa ini kan tetap akan ada gitu, tapi ada tambahan satu dunia lagi, dunia digital gitu ya bro. Ya, paralel. Sama kayak film inilah, Ready Player One. Ya. Kamu main game masuk itu masa nggak butuh makan, matilah. Ya. Tapi dalam dunia game itu, skin itu kan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap terhadap permainan. Gagah-gagahan aja, dilihat teman-teman punya skin ini, punya skin itu. Ya. Sama nanti mungkin jual baju, merek-merek baju, nanti dia jual juga baju di dunia online. Dan di dunia nyata mungkin compang-camping dia. Jadi orang miskin. Tapi di dunia online, wah sultan dia. Bisa aja seperti itu gitu loh. Apalagi nanti di masa depan, space makin kecil. Orang lebih senang mobile. Lihat anak-anak muda sekarang. Mereka nggak punya buku. Zaman saya dulu beli buku banyak sekali. Ketika saya pindah rumah, saya pernah hitung-hitung 10 koli saya kirim ke Medan. Disumbangkan. Ya, CD, kaset dulu. Aduh, baik. Sekarang semua taruh dalam ponsel. Baju pun itu-itu aja. Udah orang udah nggak mau pusing, mereka lebih mau cari experience. Saya lihatnya seperti itu ya, dan saya pun terbawa sekarang. Baju pun nggak mau yang aneh-aneh, cukup kaos ya seperti Mark Zuckerberg aja, itu aja bajunya. Oke. Nah, jadi minimalis. Ya, minimalis lah ya gitu. Nah, berarti artinya dari buku bro itu, dari setelah kita tahu bagaimana kita punya IP,
untuk menjadikan IP to IPO ya, dari IP terus kemudian untuk menjadi IPO itu berarti go Go public public, gitu kan, go public go kan, public. gitu. Nah, apakah memang mungkin setiap IP itu dapat jadi IPO gitu? Tidak semua IP dapat jadi IPO. Tapi kalau kita punya IP yang terpelihara dengan bagus, kita bisa IPO kan. Kalau zaman dulu kan tertutup sama sekali. Lupakan itu. Tapi hari ini ada kesempatan itu. Nah, kita berbicara tentang opportunity. Hari ini kalau kita ngomong sama kalau zaman dulu, Pak, Ma, aku mau jadi jadi kartunis, karikatur lu gila yang mau makan apa? Tapi hari ini banyak media. Seorang kartunis bisa punya followers di IG masing-masing. Dia bisa punya TV milik dia sendiri di YouTube. Ya, Dia bisa punya radio dia sendiri di podcast. podcast. Semua orang bisa punya main. Gue nggak usah tergantung sama orang lain. Nah, media udah begitu banyak dan memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia siapa saya. Nah, ini orang makin berani speak up. Makin berani menunjukkan siapa dirinya, dan orang-orang yang punya minat yang sama akan ngumpul. Nah, kalau dia udah ngumpul, udah jadi komunitas, kalau komunitasnya besar, maka berikutnya uang akan datang, brand lah akan datang. Dia bisa jualan macam-macam, sesuai dengan target market dari influencer yang dia sponsorin, kira-kira begitu. Challenge-nya apa ya, bro? Maksudnya gini, challenge itu artinya bagi pelaku. Maksudnya istilahnya tantangan terbesar bagi pelaku untuk masuk ke dalam dunia IP dan digital aset ini apa ya, gitu? Kalau dari pengalaman. Satu, dia harus punya sesuatu untuk dijual. Apa misalnya? Ada sesuatu yang dia mau jual. Wake up call. Mau jual apa? Belum tahu, bro. Mau jual kesadaran misalnya. Jual misalnya. Misalnya jual ilmu, jual pengetahuan lah, gitu. Misalnya jual pengetahuan, gitu. Nggak bisa begitu. Kalau jual pengetahuan apa bedanya dengan sekolah? Apa bedanya dengan orang beli buku? Berarti kan ada outcome yang, contohnya beginilah. Ini saya ambil contoh aja ya, ini agak gila. Saya jual kesadaran. Yeah. Berapa banyak orang menderita karena dia tidak sadar. Dia kira dia sadar, tapi sebenarnya dia tidak sadar. Sama seperti film The Matrix. Yeah. Berapa banyak orang tidak menyadari bahwa dia tidak at the present moment. Dia tidak menyadari dia hidup dalam kekinian. Yeah. Enggak kok gini-gini. Tiap hari menderita, cemas, makan obat penenang. Lalu jualan itu. Mulai hari ini, segala kecemasan, segala macam, nggak usah takut lagi. Kita punya roadmap-nya. Nah, itu kan jual kesadaran. Mulailah ada orang ikutkan programnya kan. Benar loh. Baru hari pertama gua langsung pencerahan. Ya walaupun masih remang-remang, tapi minimal terang. Nah, dia merasakan manfaat. Dia mulai rajin hadir. Jadi sekali kita misalnya live, yang nonton banyak gitu loh. Dan aktif lah. Terus tiba-tiba, oke, pada hari ini kita butuh buka donate agar kita kan ada operasional ya. Ini kita buka donate, silakan yang mau donate. Sekarang gampang sekali toh. QRIS, OVO, masuk uang. Ini income. Nah, makin lama dia punya daya pengaruh makin besar. Itu menjadi IP. Oke. Bahkan teman saya mengatakan rumah ibadah, gereja itu adalah IP. Karena bisa tarik. Itu kata dia ya. Saya nggak komen lah kalau urusan begituan. Tapi ya dia benar gitu loh. Ya. Kayak ini ada baru bergabung rumah CD gitu ya. Nah. Rumah CD jadi IP gitu ke depannya. Oke. CD IP sebetulnya kalau memang kalau saya bergabung di CD dan saya day by day makin bertumbuh, makin besar. Saya merasa ada manfaat saya bergabung di CD. Nah, sebagai bentuk, sayang sekali ya kalau niat baik dari CD itu sampai kolaps. Ya saya pasti kan nyumbang. Saya akan lakukan sesuatu, berikan apa yang saya punya. Kalau saya nggak punya uang, saya akan berikan pemikiran saya supaya lebih banyak orang-orang lagi bergabung dan mendapatkan manfaat yang sama dengan apa yang saya dapatkan. Jadi sesederhana itu sebetulnya.
Intinya adalah semua orang bisa membangun IP, apa yang ingin dia berikan kepada dunia ini sehingga menjadi lebih baik. Begitu sulitnya lahir dari manusia. Masa udah lahir jadi manusia hanya untuk sekolah, nikah, Makan. punya anak, terus mati gitu loh. Makan, mati kan. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya. Ya, menyedihkan ya. Kalau misalnya memang, maksudnya tidak ada kesadaran itu ya, artinya tidak ada kesadaran itu menyedihkan sekali gitu. Bahwa gitu. Jadi artinya untuk ini ya bro, maksudnya berarti sebenarnya ya setiap orang di saat ini sebenarnya punya kesempatan untuk membuat IP. IP itu adalah intellectual property, artinya sebuah apa ya, properti yang bentuknya bukan Intelektual. bukan intelektual gitu, intelektual Ya. yang bukan real, misalnya properti rumah, kantor atau apa gitu, tapi intelektual apa Ya. properti yang bentuknya ya karena dia punya dapat bentuk karakter, gambar, misalnya bahkan Pemikiran, nama atau merek, apa gitu ya. bisa. Seperti itu BTS, ya, ya, BTS. BTS Nah, IP begitu ditempel ke McDonald, apa yang terjadi? Sampai ditutup ordernya. Nah, makanya ya, mahal. sampai Ketika McDonald saya kena ini, beli kena IP, hukum. itulah Oke. the power of IP. The power of IP. Makanya mahal. Gue bayar begitu besar, gue bisa dapat lebih banyak lagi. Kenapa lisensi Marvel orang berani bayar walaupun 1 M? Hmm. Hmm. Saya beli ini muknya cuman 10.000. Begitu tap Marvel jadi 35.000 dan orang mau beli. Saya rugi nggak bayar beli IP? Kan tidak. Nah, Ya. kita itu kalau bikin IP itu harus sampai sejauh itu gitu loh. Makanya itulah membuat IP-nya mahal. Ketika valuasi si IP itu gitu mahal, baru kita bisa go public. Jadi go public maksudnya gini, BTS kan hanya punya manajemen BTS. Ya. Waduh, gue juga pengen punya tuh. Atau McDonald, laku ya, atau Starbucks laku ya. Kalau seandainya gue bisa ikutan, kan gue bisa cuan. Ya, belilah sahamnya. Sehingga kalau udah cuan, setiap tahun ya kita dapat dividen, ada bagi saham. Oke. Atau kita dapat gain dari jual beli saham, naik turunnya saham. Makanya kan dikenal istilah trader sama investor kan begitu. Ya, ya. Sama seperti itu. Oke. Jadi ya, artinya sekarang menjadi momen bagi kita untuk lebih aware lagi terkait dengan kita punya intellectual property ya. Maksudnya terutama buat teman-teman yang di Indonesia, kalau dari luar negeri kan itu udah dari bahkan misalnya kita contoh Microsoft gitu, itu dari beberapa puluh tahun mereka udah sangat aware dengan hal itu gitu. Dan di Indonesia sebenarnya sekarang menjadi momen untuk lebih memperhatikan lagi intellectual property-nya dan kemudian bagaimana itu diolah menjadi digital asset gitu ya bro ya. Ya. Digitalnya hanya format saja. Ya, hanya format saja. Jadi jangan berpikir bahwa konten misalnya kalau dulu trainers kan dia jualan kan materi dia, dipanggil ya ada order. Kalau nggak ada panggil kan nggak ada order. Nah, tapi sekarang dia bisa bikin jadi digital dalam bentuk rekaman, dia taruh di sekolah mula atau apalah, ruang guru lah. Si orang mau belajar bayar, dia dapat penghasilan. Nah, kan ini kan switching yang saya bilang kalau seorang trainers yang bagus ya, dia bisa bikin konten yang keren, bisa dapat uang banyak dia. Kalau dulu harus ngamen ya, kalau begitu dia sakit dia udah stres nih, dapat panggilan nggak bisa hadir karena sakit. Nah, dengan mengubah menjadi digital asset, dia dalam keadaan sakit misalnya secara fisik, dia tetap bisa mendapat penghasilan. Nah, memang itu harus di-maintain ya, di-maintain. Ya. Jadi artinya at least ya benar ya, maksudnya anggap trainer lah gitu, tidak lagi menjadi super aktif income-nya dia gitu, begitu dia sakit nggak ini, tapi sekarang punya momen untuk mengubahnya menjadi sebuah aset digital yang dapat menghasilkan tanpa dia perlu dipanggil ngamen dan sebagainya gitu. Itu contoh adalah termasuk digital asset gitu ya bro. Ya, jangan pakai kata ngamen lah, sedih bener, dipanggil nyanyi, dipanggil manggung. Ngamen tuh kesannya kita yang minta gitu loh. Nah, ya. Dan bahkan kalau dia IPO gitu loh, dia bisa ajak klien-klien besarnya untuk ikutan. Ikutan jadi pemilik atas konten itu. Nah, kan kalau gini nih,
kalau suatu perusahaan, kalau seorang trainer, dia punya beberapa perusahaan klien-klien yang udah loyal. Dia buka menjadi kepemilikan. Lu mau ikutan nggak? Nanti kalau gua dapat order dari PTB, mungkin pesaingnya, dia bisa dapat cuan dari sini. Duh, aneh toh. Benar nggak? Sesuatu yang tidak terbayangkan. Kok bisa dapat cuan sih dari perusahaan pesaing saya yang ngajar sama kamu? Ya karena kamu bagian dari kepemilikan ini. Ya tentu saja itu ada detail skemanya lah ya. Game plan-nya ada. Tapi hari ini memungkinkan itu terjadi. Dulu sulit. Game changer lah. Jadi terjadi game changer. Kolaborasi. Kan orang bilang kolaborasi. Apa maksudnya kolaborasi? Banyak yang tidak mampu mengkonkretkan kata kolaborasi ini. Tidak ada musuh lagi, kan benar nggak? Kan cuma kolaborasi, itu maksudnya gitu loh. Semua itu adalah rekan juga gitu ya, partner gitu untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Sehingga konsep kuantum, dunia kuantum di mana kita semuanya terhubung, itu jadi terjawab. Jadi banyak sekali hukum-hukum fisika yang apa sih maksudnya kita terhubung satu sama lain. Kalau kita sering dengar ajaran budaya, sebenarnya kamu menyakiti dia, kamu menyakiti dirimu sendiri. Apa maksudnya? Begitu kita masuk dalam medan kuantum, kita sadar kalau kita rusak lingkungan, kita kena juga. Kita adalah bagian dari itu. Nah sekarang ini apa yang dulu disebut-sebut itu mulai menjadi konkret. Mulai menjadi konkret. Bahwa saya dan kamu itu satu kesatuan. Kira-kira begitulah. Oke. Thank you bro untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk lebih membantu membuat saya jadi lebih aware tentang dunia digital ini dan bagaimana perlu lebih membangun IP-nya Wake Up Call ini gitu, untuk sehingga dapat jadi sebuah aset juga gitu. Jadi tidak sekedar yang tapi yang membuatnya jadi sesuatu lah ya gitu. Punya value. Ya, punya value, punya nilai gitu. Oke. Jadi wake up juga ya hari ini ya. Ya wake up juga. Jadi wake up juga ya. Iya dong. Itu tujuan dari acara ini gitu. Bagi saya adalah untuk membantu membangun kesadarannya saya juga gitu. Dengan ngobrol seperti ini kan menjadi momen interconnected kan. Artinya dengan ngobrol seperti ini kan membantu saya jadi aware sesuatu gitu. Yang tadinya tidak apa sih gitu. Dunia ini apa? Oh ternyata gue sekarang perlu lebih belajar tentang blockchain yang tadinya aduh malas banget lah gitu. NFT kayaknya saya nggak akan kesana. Kesannya seperti itu, tapi jangan-jangan memang akan kesana gitu. Mau nggak mau ya perlu cari tahu juga gitu. Mau nggak mau. Ya. Mau nggak mau. Gitu. Oke. Thank you bro sekali lagi untuk waktunya dan juga thank you buat teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti acara ini dan nanti yang menonton rekaman ini. Menurut saya ini sebuah wake up call bagi kita untuk lebih aware tentang intellectual property yang kita miliki atau apa yang dapat kita bangun dan kemudian bagaimana kita dapat membangun digital asetnya kita. Thank you. Sampai ketemu di acara Wake Up Call minggu depan. Dan thank you, bro. Dan sukses selalu ya. Sama-sama. Ya. Oke, sampai ketemu jadi yang mau pre-order masih ada kesempatan 20%. Hari ini terakhir. Oke. Oke ya, benar. Thank you untuk buat teman-teman yang mau mengorder buku Bro Adi yang terbaru adalah From IP to IPO. Ya, jadi masih ada pre-order 20%. Hari ini hari terakhir. Cari taunya kemana, bro? Ordernya kemana? Di Gramedia. Di Shopee dan di Tokopedia ada. Oh, oke. Jadi mereka langsung klik aja, ketik di YouTube di Google di Shopee atau di Tokopedia IP to IPO tadi muncul ya. Oke. Ya, dari situ langsung order, nanti langsung ada pre-order 20% ya. Ya. Diskon 20%. Diskon 20%. Oke. Oke, sip. Thank you. Thank you, bro. Thank you, teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, always keep wake up.